Di video ini kita akan membahas konsep-konsep dari kriptografi simetri. Jadi apakah kriptografi simetri itu? Nah, kriptografi simetri itu bisa dipahami dengan konsep yang cukup sederhana. Di sini saya akan contohkan, misalnya ada dua pihak. Pihaknya adalah saya namakan kedua pihak ini Bowie dan Iwek. Dan kedua belah pihak ini ingin melakukan komunikasi melewati suatu channel yang tidak aman. Insecure channel. Mungkin istilah channel terdengar sedikit abstrak, tapi ini hanya istilah umum untuk komunikasi, jaringan komunikasi yang bisa berupa internet atau juga komunikasi LAN wireless dari HP kita atau media komunikasi lainnya. Masalah utama adalah ketika ada pihak ketiga yang dinamakan Bakey, contoh saja ya namanya, itu memiliki akses ke channel ini, baik itu melalui hacking ya ke router internet atau dengan mendengarkan sinyal radio dari komunikasi WiFi kita. Sehingga pada saat kita ingin mengirimkan pesan X melalui channel yang tidak aman ini ke Iwek, otomatis ada possibility Bakey bisa memperoleh pesan itu juga. Tentu Bowie dan Iwek ini tidak ingin percakapan mereka didengar oleh pihak lain ya. Karena misalnya saja jika Bowie dan Iwek ini merepresentasikan dua kantor dari misal saja manufaktur mobil, dan mereka ingin saling mentransmisi dokumen rahasia yang berisi strategi bisnis mereka. Tentu saja mereka tidak ingin dokumen tersebut diperoleh atau diterima oleh pihak lain yang berupa kompetitor mereka. In this case, Bakey. Dari situasi ini, kriptografi simetri akan menyediakan solusi yang sangat powerful. Karena Bowie akan melakukan enkripsi pesan X-nya. Jadi kita tambahkan fungsi enkripsi, encryption, sehingga akan menghasilkan ciphertext Y, baru dikirimkan ke Iwek, dan Iwek akan melakukan dekripsi menggunakan fungsi decryption, sehingga ciphertext Y ini akan dikonvert kembali menjadi teks X yang dikirimkan oleh Bowie. Nah, jadi dekripsi itu bisa dibilang adalah proses inverse dari enkripsi. Keuntungannya apa? Jika kita memiliki algoritma enkripsi yang sangat kuat, maka ciphertext yang akan dihasilkan, yaitu Y di sini, akan terlihat seperti bits-bits random kepada Bakey. Dan dia tidak akan bisa memperoleh informasi dari ciphertext ini karena teks yang dihasilkan menjadi tidak make sense. Sistem ini tentu membutuhkan suatu channel yang aman untuk distribusi key atau kunci antara Bowie dan Iwek. Nah, misalnya ada secure channel ya, kanal yang lebih aman yang digunakan untuk mendistribusikan K, di mana K ini adalah kunci dari algoritma kripto ini. Secure channel. Di sini saya bisa menulis beberapa variabel. X adalah plain text, kemudian Y adalah ciphertext, K adalah key. Nah, sekarang bagaimana kita mendistribusikan key ini? Kita bisa saja menggunakan manusia untuk mentransportkan kunci antara Bowie dan Iwek. Tentu ini adalah salah satu cara yang sebenarnya tidak efisien. Salah satu metode yang bekerja secara bagus adalah dengan menggunakan pre-shared key yang digunakan pada enkripsi Wi-Fi Protected Access atau WPA. Mungkin teman-teman sering dengar ya.
karena ini adalah enkripsi di wireless LAN. Satu hal yang cukup penting juga harus diketahui adalah kedua algoritma ini, algoritma enkripsi dan dekripsi, itu diketahui secara publik. Mungkin jika kita membuat algoritma enkripsi itu rahasia, akan terlihat semakin susah untuk dihack atau di-break ya. Namun algoritma yang rahasia itu malah menjadi algoritma yang belum teruji. Nah, satu-satunya cara untuk mengetahui apakah metode enkripsi itu kuat atau anti hack lah misalnya, atau anti diserang oleh attacker, maka kita harus membuatnya publik supaya bisa dianalisis oleh kriptografer lainnya atau kripta analis. Tapi tentu saja jika Bakey juga punya kuncinya K, dia akan secara mudah mendekrip pesan dari algoritma yang sudah diketahui publik ini. Maka dari itu sangat krusial ya, ini sangat penting bahwa untuk mentransmisi kunci itu harus dilakukan dengan secara aman. Karena yang paling penting itu bukan algoritma enkripsinya, tapi kuncinya. Sekarang kita akan belajar metode paling simple untuk melakukan enkripsi teks yang disebut sebagai substitution cipher. Sejarahnya tipe cipher ini sudah banyak digunakan ya, dan ini dapat menunjukkan ilustrasi yang baik dari kriptografi basic. Kita akan menggunakan substitution cipher untuk belajar beberapa fakta penting tentang panjang kunci atau beberapa cara berbeda untuk menyerang cipher ini. Tujuan dari substitusi cipher ini adalah untuk melakukan enkripsi suatu teks. Nah, idenya sangat simpel. Jadi kita mensubstitusi tiap huruf dari alfabet dengan yang lainnya. Contoh, A menjadi K, B menjadi D, C menjadi W. Sehingga misalnya kita tulis ABA akan dienkripsi menjadi K, D, DK. Kita berasumsi bahwa kita memilih tabel substitusi secara random supaya si penyerang tidak akan dapat menebaknya. Perlu diperhatikan bahwa tabel substitusi ini merupakan K atau key dari sistem kripto ini. Dan seperti biasa dalam kriptografi simetri, kunci itu harus didistribusikan di antara kedua pihak yang bersangkutan dalam channel yang aman ya. Tapi substitution cipher ini ternyata tidak aman ya, dan bisa di-break atau di-decoding istilahnya dengan menggunakan beberapa metode serangan seperti brute force attack atau analytical attack yang kita akan bahas di video selanjutnya.